Halo, selamat malam semua. Malam, Malam, Kak Kak. Willy. Oke. Apa kabar Meral dan yang lain-lainnya? Puji Baik. Tuhan, baik. Luar biasa, Tuhan. Luar Kakak. biasa, Luar fantastis. biasa. Yes. Oke, kita akan memulai ibadah gerakan pemuda kita pada malam hari ini. Di sini ada petunjuk ibadah, teman-teman. Bisa dilihat dulu tuh petunjuk ibadahnya. Kita bisa mute handphone kita harus siapin alat Alkitab kita. Kalau memang ada yang perlu sebagai catatan pribadi, kita bisa mempersiapkan alat tulis kita. Lalu kita harus mempersiapkan hati, pikiran kita. Oke. Oke, teman-teman, kita bisa bersaat teduh sebelum memulai ibadah kita. Saat teduh mulai. Oke. Saat teduh selesai, teman-teman. Next. Oke. Kita akan menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Oke. Boleh kan? Oke, teman-teman, setelah kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda, kita akan menyanyikan kembali dari Gita Bakti 24, yaitu Mari Menghadap Allah. Nyanyikan
Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih setia-Mu hari lepas hari. Tuhan, pada malam hari ini kami berterima kasih sudah dipertemukan dalam ibadah virtual Gerakan Pemuda ini, Bapak. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, Tuhan. Dan bukakan hati kami, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang disampaikan oleh pelayan firman-Mu. Terima kasih, Bapak. Amin. Ya, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, sahabat-sahabat pemuda, puji Tuhan kalau kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah gerakan pemuda pada malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini atas perkenan Tuhan kami boleh ada dan bersama. Kami yang tak layak, kami yang penuh dengan dosa, pikiran-pikiran yang sering mengelana jauh meninggalkan kehendak Tuhan. Namun, malam hari ini, kebaikan Tuhan memanggil kami ada dan duduk bersama. Dengan cara yang daring seperti ini, kami percaya Roh Kudus Tuhan pun ada bersama dengan kami. Sertai ibadah ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Kami alaskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Kita langsung saja mempersiapkan Alkitab kita. Teman-teman mungkin sudah buka Alkitab dan kita akan membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Oke, kalau sudah dapat saya akan membacakan buat teman-teman dan pada bagian akhir kita nyanyikan haleluya. Demikian isi kitab Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, teman-teman, Kakak izin share screen ya. Oke. Tampak jelas gambarnya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Ya. Jelas, Kak. Dalam persiapan tadi saya sempat mencuplik kata yang menarik buat saya. Menariknya itu karena saya mencari hubungannya. Apa hubungan cara Tuhan mengasihi dengan peristiwa yang dialami oleh Paulus. Cara Tuhan mengasihimu, katanya begitu. Tapi kalau kita perhatikan apa yang kita baca tadi, saya nanti minta izin ke teman-teman. Karena ini hanya cuplikan, sebetulnya ini peristiwa Paulus pamitan. Ya, saya lanjut.
Oke, bacaan sudah kita baca tadi. Saya izin ya teman-teman untuk membacakan satu perikop. Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak jenuh untuk mendengarkan ini. Kenapa saya ingin membacakan satu perikop supaya kita bisa mengcapture ayat ini itu ada pada bagian mana dari perikop ini. Dan sebetulnya apa yang mau kita ceritakan. Ya. Santai. Waktu saya berapa lama sih, Meryl? 20 menit, Kak. Wah, 20 menit. Singkat ya. Akan kelewat-kelewat, tapi saya usahakan 20 menit. Teman-teman, secara singkat saya baca, supaya kita tahu di bagian mana ini harus ditekankan. Ya, karena itu ia menyuruh, judulnya perpisahan Paulus dengan para jemaat, para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Teman-teman perhatikan ayat per ayat ya. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Barulah pada bagian ini kita lihat bagian ayat kita. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Perhatikan, Paulus pun tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Tetapi dia tetap melaksanakan apa yang Tuhan sampaikan. Dia pergi ke Yerusalem. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dia tahu bahwa dia tidak hidup mungkin dengan leluasa, tetapi ada kondisi yang membuat dia terbatas, yaitu penjara dan kesengsaraan. Nggak ada orang di penjara yang bahagia. Tetapi aku tidak menghiraukannya, walau waktu sedikit, menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Ayat ke-25 diingatkan bahwa ini perjumpaan terakhir mereka. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bahwa bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberitakan contoh kepada mereka bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia
adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka, semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang menciumi dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikian pembacaan firman Tuhan. 2 ayat tadi kita sudah baca, melihat bagaimana Paulus berjalan tetap dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya lanjutkan, teman-teman, mari perhatikan apa yang kita dapat dalam bacaan tadi. Bagian-bagian kecil ini ada di luar bahan bacaan kita, tetapi bagian yang terbesar, setia dan tanggung jawab, itu yang saya tangkap, yang saya coba cermati dari 3 ayat tadi, ayat 22 hingga ayat yang ke-44. Ada setia, ada tanggung jawab. Kemudian juga ada kesungguhan, itu ada ayat-ayatnya, saya tidak bahas secara detail satu persatu, tapi ini yang kita bisa dapatkan dari perikop ini. Paulus itu bersaksi, iya. Paulus itu punya integritas, iya. Dia peduli, iya. Kemudian dia bersih jujur, dijelaskan dalam ayat ini. Dia juga mengajar, dia juga penasehat. Dia juga memiliki kesungguhan. Nah, semuanya itu dia lakukan dengan setia, dengan penuh rasa tanggung jawab. Terkait dengan catatan yang diberikan oleh teman-teman pengurus, dengan intelektual yang kita miliki, dengan kecerdasan yang ada dalam kepala kita. Bagaimana selama ini kita menggunakan kecerdasan itu? Bagaimana selama ini kita bisa memahami itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Kadang-kadang kita terbalik. Kita pikir kita mampu, kita bisa, kita cerdas, saya piawai, saya pintar, saya punya kemampuan yang lebih dari orang lain, semata-mata karena upaya yang saya lakukan, yaitu saya punya kesungguhan untuk belajar. Tapi melihat dari ini semua, menjadi satu catatan buat kita. Apakah betul intelektual yang kita miliki itu memang karena upaya kita? Apakah betul pelayanan itu semata-mata hanya sisi intelektualnya saja? Bagaimana dengan yang dilakukan oleh Paulus saat itu? Apakah dia fokus kepada intelektual yang dia miliki, atau sesungguhnya dia melakukan segala sesuatu yang dia miliki, segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dengan seluruh kemampuan yang Paulus miliki, dengan pikiran, dengan akal, dengan kemauan, dengan kesungguhan, dengan komitmen, dengan kesetiaan. Maka itu kemudian dirangkum menjadi satu bentuk kesaksian yang nyata di tengah-tengah jemaat. Ya, teman-teman, ini berat sekali rasanya. Kalau kita juga mengalami seperti apa yang Paulus alami. Bagaimana kita mau tetap berjalan kalau kita tahu bahwa di ujung sana yang ada adalah penjara dan penyiksaan. Yang ada adalah penjara dan keterbatasan. Yang ada adalah penjara dan kesengsaraan. Apakah kita tetap mau berjalan? Jangankan itu, fasilitas saja, fasilitas kemudahan saja, kesempatan saja, kita tidak pahami sebagai satu anugerah Tuhan. Berapa banyak kita lebih pintar untuk mengeluh terhadap keterbatasan, apalagi dalam kondisi seperti ini, dibandingkan kita melihat bahwa ini adalah anugerah. Dibanding mungkin kita bisa memahami apakah ada rencana dan keinginan Tuhan di balik situasi dan kondisi yang kita alami ini. Bukankah itu juga akan merangsang intelektual kita untuk bekerja? Bukankah itu juga merangsang kecerdasan, kewarasan kita untuk melihat ini? Pilihannya ada pada kita. Kita akan terus mengeluh, kita akan terus bersungut-sungut, atau kita akan tetap jalani ini. Karena satu keyakinan, di depan sana ada janji Allah, ada harapan yang Tuhan ingin berikan kepada kita.
Tuhan tahu apa yang terjadi saat ini terhadap kita. Apakah kita akan tetap setia dan bertanggung jawab melaksanakan itu? Lihat betul apa yang dilakukan Paulus, apa yang dimiliki oleh Paulus. Bukan Paulus yang bilang bahwa saya itu setia, bukan Paulus yang bilang bahwa saya itu memiliki kesungguhan, bukan Paulus juga yang bilang bahwa saya itu bersih dan jujur. Tapi orang yang kemudian melihat itu. Lewat apa? Lewat tindakan yang jelas-jelas dan nyata dia lakukan. Dia tidak mengklaim bahwa saya itu adalah orang yang paling bersih, saya itu orang yang paling setia, punya tanggung jawab, peduli, saya itu orang yang berintegritas. Ternyata nggak butuh banyak kata-kata untuk mendeskripsikan apa yang kita sedang lakukan. Yang diperlukan adalah tindakan yang nyata dari kita. Ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang apa yang terjadi di sekitar kita, teman-teman? Inilah kita saat ini. Teman-teman nanti mungkin bisa melengkapi. Nanti kalau ada yang ingin nanggapin, langsung aktifkan aja speakernya, sampaikan saja. Kak, saya mau pengen nanggapin ini. Di sekitar kita, di sekitar teman-teman pemuda ini, banyak faktor yang mempengaruhi nilai dan karakter diri kita. Sahabat mempengaruhi kita, iya. Pekerjaan mempengaruhi kita, iya. Pekerjaan membuat kita lebih dewasa, iya. Pekerjaan membuat kita mengeluh, juga iya. Sekolah membuat kita cerdas, iya. Tapi sekolah juga membuat kita menjadi keluar dari jalur Tuhan, juga iya. Orang tua mendidik, mengajarkan kita, iya. Tapi kadang-kadang orang tua juga menjadi sasaran kita untuk menyesali apa yang terjadi dalam kondisi kita saat ini. Nggak jarang kemudian kita mulai berpikir begini, ya kalau saja saya tidak jadi seperti sekarang ini, saya tidak lahir dari orang tua yang seperti ini, mungkin nasib saya nggak jadi seperti sekarang. Saya pasti mungkin akan lebih baik. Ya, berapa banyak kita bilang bahwa orang tua memang tidak pernah mengerti anak muda, seakan-akan orang tua itu lahir langsung jadi orang tua. Banyak juga kita bilang orang tua itu memang nggak pernah mau tahu tentang apa yang kita alami. Banyak hal yang kemudian kita cari sisi dan pembenaran-pembenaran. Orang tua nggak ngerti ini, orang tua nggak ngerti itu. Kan yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah meyakinkan kepada orang tua kita bahwa pilihan kita, keputusan kita memang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Terus yang mempengaruhi kita apa lagi? Sosial media. Ya. Perilaku kita jadi berubah ya karena sosial media ya. Kalau dulu di rumah itu bisa kita bilang ya aktivitas saya hanya di rumah aja. Saya tidak banyak kemana-mana. Tapi sekarang orang yang di rumah itu bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Orang di rumah itu sekarang trennya jadi beda. Kita diam di rumah itu bukan berarti kita nggak belanja. Kita diam di rumah itu bukan berarti tidak ada yang kita konsumsi. Kita diam di rumah itu karena lagi nunggu paket. Kira-kira gitu. Banyak hal gitu kan. Perilaku kita kemudian berubah. Ya banyak lagi. Nah, yang terakhir saya mau bilang bagaimana dengan persekutuan kita? Apakah bacaan kita tadi juga menjadi keyakinan buat kita, menjadi dasar buat kita untuk lebih yakin, lebih percaya bahwa kita pun akan berjalan dalam terang kasih Tuhan. Apakah bacaan tadi lebih meyakinkan kita bahwa kalau Paulus saat itu Tuhan berkati dan Tuhan sertai perjalanannya, maka seharusnya saat ini pun Tuhan yang sama, Tuhan yang menyertai dan memberkati Paulus, Tuhan yang menciptakan semesta raya ini juga adalah Tuhan yang akan bersama dengan saya dan menyertai saya. Itu keyakinan yang harus kita jaga. Itu keyakinan yang harus kita pertahankan. Jangan karena sahabat, jangan karena lingkungan kita, jangan karena pacar, jangan karena orang lain yang seakan-akan memperhatikan kita, kemudian kita luluh dengan keyakinan kepada Tuhan. Itu. Maka
Bicara tentang intelektual, itu bicara tentang seluruh apa yang kita miliki. Jasmani kita, rohani kita, pikiran kita, tubuh kita, segala apa yang melekat pada diri kita, pada tubuh kita yang di luar maupun yang di dalam, itu menjadi satu pertanda bagaimana kita bisa memunculkan kecerdasan kita. Jadi bukan hanya pikiran sebetulnya yang bikin kita tampak cerdas, bikin kita tampak sebagai pemikir. Kalau saja hanya pikiran, maka yang ada adalah keinginan daging. Karena kita menglogikakan segala sesuatunya. Kita pikir pekerjaan Tuhan itu bisa kita pahami dengan otak kita yang hanya sebesar gempalan tangan kiri kita. Begitu. Tetapi dengan hikmat, dengan jiwa, dengan perasaan kita bisa memahami banyak hal. Ya, saya lanjutkan slide-nya. Apa yang harus kita renungkan kalau begitu? Ya, apa yang harus kita renungkan? Bagaimana Tuhan menyayangi diri saya? Mari kita perhatikan, teman-teman. Bentuk kasih sayang Tuhan kepada Paulus itu ternyata dengan mengajak Paulus, dengan memerintahkan Paulus untuk pergi ke tempat-tempat di mana banyak orang yang tidak menyukai kehadiran dia. Bentuk sayang Tuhan kepada Paulus ternyata tempat yang tidak nyaman. Ternyata penjara ke penjara, Paulus lama di penjara di Roma. Tapi Paulus bisa merasakan bahwa ya itu bentuk kasih sayang Tuhan terhadap saya. Dengan itu maka kemudian muncul tulisan-tulisan Paulus. Muncul tulisan-tulisan yang kemudian sekarang kita pahami sebagai firman Tuhan. Muncul intelektual kecerdasan Paulus. Bagaimana dia bisa melayani orang, bagaimana dia bisa mengajar, bagaimana dia bisa tetap setia, bagaimana dia bisa tetap peduli, kemudian bagaimana dia tetap konsisten dari dalam penjara yang membatasi segala macam ruang lingkupnya Paulus. Sekarang kakak berpikir, ternyata dalam keterbatasan itu justru kita makin memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang tanpa batas. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tanpa batas. Keterbatasan kita lebih menyadarkan kita bahwa saya memang hanya makhluk yang Tuhan ciptakan dengan tujuan supaya lewat hati saya, lewat pikiran saya, lewat anugerah kemampuan saya, talenta saya, Tuhan pakai supaya orang lebih banyak dan mengenal pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan. Kira-kira begitu. Lewat hati saya, lewat pikiran saya, lewat anugerah talenta saya, kemudian mengasah kepedulian saya. Mengasah kepekaan saya dulu ya. Saya terasa kepekaannya. Banyak yang orang punya simpati, banyak yang orang punya empati. Saya kasihan, saya tahu sekarang gereja sedang membutuhkan apa. Saya tahu persekutuan ini sekarang sedang membutuhkan apa. Saya tahu teman-teman saya sekarang sedang berjuang bagaimana caranya mengumpulkan teman-teman, mengumpulkan sahabat-sahabat supaya kita bisa sama-sama beribadah. Apakah itu untuk kepentingan pengurusnya? Tentu bukan. Tugas pelayan, tugas pengurus sebagai pelayan itu hanya menghimpun teman-teman, mengajak teman-teman untuk menyampaikan bahwa ayo teman-teman, ada satu kabar yang menyenangkan yang saya peroleh ketika saya melakukan persekutuan bersama dengan teman-teman di Gerakan Pemuda. Dan ini saya ingin bagikan. Kalau saya dipercaya sebagai pelayan firman, karena saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana Tuhan bekerja dalam hati saya dan pikiran saya lewat bakat-bakat dan talenta yang belakangan saya tahu bahwa saya punya kemampuan untuk melakukan ini, kemampuan untuk melakukan itu.
bahwa saya ternyata terlatih secara kepekaan. Nah, kepekaan itu kemudian membuat saya jadi punya kepedulian. Saya tahu ada orang yang harus dibantu. Tapi kalau saya hanya tahu tapi saya tidak peduli, maka juga tidak akan jadi apa-apa. Maka kepekaan, kepedulian itu harus diwujudkan lewat tindakan, lewat sikap kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya kita mengolah semua yang ada dalam diri kita. Kita mengolah hati kita mengolah pikiran kita mengolah semua kemampuan yang ada dalam diri kita. Kita mengolah semua cara, metode, sistem yang ada dalam diri kita. Semua yang ada, otak kita, dan menurut saya itulah intelektual. Itulah kecerdasan. Kecerdasan memahami atas tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kecerdasan untuk bisa mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Kecerdasan untuk mengambil tindakan atas apa yang Tuhan kehendaki. Kecerdasan untuk dapat bersaksi. Kecerdasan untuk dapat melayani. Ini sering dibilang orang sebagai kecerdasan spiritual. Ya, demikian yang bisa saya share kepada teman-teman. Kisah Paulus ini menegur kita bahwa bukan saja hanya kita yang hidup dalam keterbatasan dan ketidakmampuan. Jauh sebelum kita ada, para martir-martir ini, pada santo-santo ini, juga mengalami hal yang bahkan lebih sulit dari yang kita alami sekarang. Bukan bagaimana masa lalu yang terjadi dalam diri saya. Seperti apa masa lalu saya. Bukan apa yang pernah saya alami kemarin. Sakit hati, kecewa, macam-macam. Tetapi yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana kita berjalan maju. Bagaimana kita menatap masa depan. Bagaimana seharusnya saya bersikap dengan mengoptimalkan segala yang ada dalam tubuh saya, dalam pikiran saya, dalam hati saya, dalam jiwa saya, menjadi satu bentuk pelayanan, menjadi satu bentuk kesaksian. Hingga satu saat ketika kita mungkin sudah tidak ada lagi, kita tidak bersama lagi, atau mungkin kita harus meninggalkan persekutuan gerakan pemuda ini karena kita harus berpindah tempat, karena mungkin kita sudah masuk ke jenjang keluarga, orang akan mengenang, bukan mengenang kita, orang akan mengenang apa yang kita lakukan. Karena banyak orang yang merasa tergapai oleh pelayanan yang teman-teman lakukan. Saya punya keyakinan, teman-teman, sahabat-sahabat gerakan pemuda, saya punya keyakinan yang kuat sekali bahwa Allah yang tanpa batas itu sekarang mempercayakan pelayanan ini kepada teman-teman. Dia tahu betul keterbatasan, dia tahu betul bahwa ada ketidaknyamanan, dia tahu betul ada kesengsaraan bahkan yang harus kita alami, dia tahu betul pergumulan yang sedang kita alami, tetapi justru di dalam keterbatasan, di dalam kesengsaraan itu, di dalam pergumulan itu, dalam ketidaknyamanan itu, Allah berkehendak untuk menyatakan dirinya. Agar kita tahu bahwa Allah yang tanpa batas itu ada dan bersama dengan kita. Lewat keterbatasan kita, dia membuka mata hati kita, dia membuka pikiran kita, dia membuka kecerdasan kita. Bahwa Tuhan hadir untuk kita. Tuhan hadir bersama dengan kita. Memilih kita semua, memilih teman-teman. Agar lewat pikiran, kata, dan perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Atas kesungguhan, atas komitmen, atas kesetiaan yang kita pilih itu, atas tanggung jawab yang kita mau ambil ini, atas tugas ini, atas kepercayaan ini, Tuhan akan memberkati setiap upaya teman-teman. Setiap keputusan teman-teman, setiap rencana dan keputusan teman-teman. Dan pelayanan yang teman-teman lakukan ini, sekecil apapun pelayanan yang nyata yang teman-teman lakukan, sekecil apapun tindakan yang nyata yang teman-teman lakukan dalam
pelayanan dan kesaksian, maka itu akan bisa menjadi buah yang baik, menjadi berkat. Dan karenanya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati teman-teman semua. Amin. Ya. Kita lanjut. Teman-teman, kita masuk di dalam doa syafaat. Bagi yang bertugas, dipersilahkan untuk berdoa syafaat. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Selamat malam, Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan beribadah pada malam hari ini. Kami berdoa dan serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah keamanan dan ketertiban serta kerukunan umat beragamanya, daerah-daerah yang terkena bencana dalam bentuk apapun. Berkatilah juga pemerintah dan semua pihak-pihak yang terkait dalam mempersatukan hati dan pikiran agar dapat saling merangkum, dapat menurunkan angka pasien COVID-19, dan segala permasalahan lainnya. Ya Tuhan, tolong bantu bangsa negara kami ini untuk lebih peduli dan memperhatikan setiap kebutuhan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Berkatilah pemerintahan dan semua jajarannya yang mendayakan memutuskan rantai COVID-19 ini. Berkatilah para tim medis yang menangani pasien COVID-19 maupun OTG selalu dalam perlindungan-Mu agar dapat menanganinya semaksimal mungkin. Kami semua berharap pandemi ini segera berlalu, jadilah kehendak Tuhan. Bagi gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, terutama GPIB Pancaran Kasih, kiranya Engkau menyertai agar dapat menyebarkan Injil dimanapun berada ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mensyukuri karena Tuhan berjanji tidak meninggalkan dan membiarkan kami ya Tuhan. Berkatilah juga para pendeta di masa bakti dan pelayanan mereka yang juga mengupayakan agar ibadah setiap minggu dilakukan walaupun melalui streaming. Berkatilah keluarga-keluarga pendeta juga ya Tuhan, agar dapat selalu terlindungi. Para majelis, unit-unit misioner, sebagai gereja, bantu kami untuk melakukan fungsi kami, supaya kami dapat melakukan pelayanan kasih bagi sesama. Kami berdoa juga, kami yang sebagai kaum muda gereja juga punya tanggung jawab yang sama. Kami anggota pemuda yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan agar mereka dapat melakukan aktivitas seperti biasa ya Tuhan. Tolong bantu kami untuk menjaga kekudusan tubuh kami agar tetap kuat dan sehat di dalam Tuhan. Berkatilah juga rekan-rekan kami yang berulang tahun agar mempunyai kedewasaan dalam roh. Berkatilah para orang tua kami dalam pekerjaan mereka, guru-guru kami dalam pengajaran dan pendidikan yang mereka berikan. Kami percaya, sebagai kaum muda, Tuhan Yesus telah menjamin masa depan yang penuh harapan dalam studi, pekerjaan, bahkan jodoh kami. Kami setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Berkatilah semua kegiatan yang kami lakukan. Masa bakti, kepengurusan gerakan pemuda, serta regenerasinya. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang jauh kurang sempurna ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa bersama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, telah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kepada kami hari ini makan kami yang secukupnya, ampunilah kami atas kesalahan seperti kami juga mengampuni bersalah. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, lepaskanlah kami. Sampai selama-lamanya.
Oke teman-teman, kita masuk di dalam persembahan. Bagi yang bertugas, dipersilahkan. Teman-teman, kita akan masuk ke persembahan. Persembahan diberikan melalui QR Code yang tersedia di layar atau diberikan langsung ke gereja setiap hari dan jam kerja. Kita akan mengangkat satu pujian dari kita bakti aku bersyukur. Teman-teman, kita akan bersatu dalam doa. Mengucap syukur ya Bapa, terima kasih Tuhan atas kenyataan Tuhan sampai detik ini. Terima kasih juga Tuhan bahwa kami bisa beribadah virtual pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu bisa berguna bagi kami dalam aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan karena kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan bisa berguna bagi gereja-Mu dan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam teman-teman. Malam Pia. Salam Pia. Pia. Kita akan mendengar kabar-kabar dari pemuda pada malam hari ini. Yang pertama, terima kasih kepada Kak Punato Hari Purwanto dalam firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan, pekerjaan, dan keluarga Kak Hari. Begitu juga teman-teman yang bertugas pada malam hari ini. Liturgosnya ada Kak Willy. Pemandu lagunya ada Kak Kiki Seljatem, pemusiknya ada Kak Evan, doa syafaatnya ada Hani Paulina, persembahan dan kabar-kabarnya ada saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman dalam segala aktivitas keluarga dan pelayanannya. Selanjutnya, selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati di umur yang baru sekarang. Yang ketiga, minggu depan tetap ada ibadah gerakan pemuda virtual. Teman-teman bisa gabung lagi minggu depan dengan tema-tema yang sangat amat menarik. Teman-teman bisa ikutin di sosial media GP. Nanti akan dikasih link berikut sama tema-tema menarik selanjutnya. Setelah ibadah ini, teman-teman jangan keluar dulu, kita akan ada foto bersama. Jadi teman-teman tetap stay dulu setelah saat teduh. Habis itu kita akan foto bersama. Sekian kabar-kabar dari pemuda, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari 410, Tenanglah Kini Hatiku. Memimpin langkahku
Baik, teman-teman, kita akan akhiri rangkaian ibadah ini dengan satu keyakinan Allah yang maha baik itu, Allah yang maha tidak terbatas itu akan selalu bersama-sama dengan kita, akan selalu menyertai kita. Mari kita serahkan diri kita, mari kita serahkan sepenuhnya apa yang kita miliki, baik pikiran, kata, jiwa, tubuh kita, kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kepadamu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup, pergumulan kami, rencana kami, tubuh kami, pikiran kami, hati kami, apapun yang kami miliki, hanya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita sambut dengan amin. Ya, teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kita saat teduh dulu ya. Saat teduh. Ini ada yang bertanya di kolom chat setelah kita doa atau gimana, Meryl? Setelah kita foto kali ya, Kak. Oh, setelah kita foto, oke. Ternyata foto itu sesuatu ya. Kasih aba-aba kali, siapa yang foto? Meryl? Willy? Meryl kali, Kak. Oke, bentar nih ada yang masuk.